Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep bolu yang dibikinnya tanpa pengembang sama sekali. Jadi bolu ini dibikinnya tanpa SP, tanpa baking powder, dan tanpa baking soda. Meskipun bolu ini dibuatnya tanpa pengembang sama sekali, tapi dia tetap lembut, sama seperti bolu-bolu yang pakai pengembang. Nah, kalau kalian ingin tahu teknik dan cara pembuatannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan ada yang di-skip ya, biar nggak ada yang ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Sebelum mulai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, jangan lupa dukung terus channel Ibunya Saifa dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ibunya Saifa. Ini dia bahan-bahan untuk membuat bolunya. Yang pertama, aku memakai 5 butir telur ukuran sedang. Telurnya harus dipilih yang kualitasnya benar-benar masih bagus, yang putih telurnya itu masih kental. Karena bolu yang akan aku buat kali ini tidak memakai pengembang sama sekali. Jadi nanti yang menentukan bolunya mengembang atau tidak adalah telur-telur ini. Kemudian 110 gram gula pasir. Kali ini aku bikin bolunya nggak terlalu manis. Untuk yang suka manis, gulanya bisa ditambahin jadi 120 gram. 120 gram terigu protein sedang, aku pakai dari segitiga biru. Lalu aku memakai 2 sendok makan susu bubuk. Ini susu bubuk Denko. Kalau nggak ada susu bubuk, skip aja, nggak usah pakai nggak apa-apa. Kemudian 120 gram margarin dicairkan kayak gini. Selanjutnya aku memakai vanila cair dari Tovico. Kalau yang nggak ada vanila cair, bisa pakai vanili bubuk seperti biasa ya, pakai 1 saset aja. Yang terakhir, aku memakai pasta coklat Black Forest dari Tovico. Kalau di rumah nggak ada kayak gini, bisa pakai merek apa aja, yang penting pasta coklat atau pewarna coklat. Bisa juga pakai coklat bubuk atau DCC yang dicairkan. Coklat ini untuk bikin corak aja, misalnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini bahan-bahannya, silahkan di screenshot, atau kalau masih kurang jelas nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya. Jangan lupa disiapkan loyang. Loyangnya diolesi dulu dengan margarin dan ditaburi dengan terigu tipis-tipis. Oh ya, seharusnya resep ini pakainya loyang tulban ukuran 20 yang tinggi. Tapi di rumah adanya loyang ukuran 22. Gak apa-apa ya, kegedean, jadi nanti mungkin bolunya gak terlalu penuh. Jangan lupa juga disiapkan wadah sama mixer untuk membuat adonannya, sama 1 wadah lagi untuk misahin kuning telur sama putihnya. Sebelum mulai membuat adonannya, jangan lupa oven dipanaskan lebih dulu. Aku memakai suhu 180 derajat, pakai api atas bawah. Untuk yang memakai oven kompor, bisa langsung dipanaskan seperti biasa. Sekarang aku akan mulai membuat adonannya. Yang pertama, telur ini akan aku pecahkan, kemudian aku pisahkan kuning telur sama putihnya. Putih telurnya dimasukin ke dalam wadah yang satu, kemudian kuning telurnya dipisahkan ke wadah yang satunya. Setelah putih telur sama kuningnya terpisah, sekarang putih telurnya akan aku campur dengan vanila cair, kemudian akan aku mix menggunakan kecepatan paling tinggi. Dimix sampai putih telurnya mengembang dan kaku. Setelah putih telurnya kaku, gula pasir akan aku masukkan sedikit demi sedikit. Bertahap ya. Sambil terus dimix dengan kecepatan tinggi sampai semua gulanya masuk.
Campuran telur, gula, dan vanilanya udah mengembang, udah kaku. Tandanya yaitu saat wadahnya dibalik seperti ini, adonannya udah nggak jatuh. Saatnya kuning telurnya dimasukinnya bertahap. Masukin setengahnya, kebablasan itu tadi. Kemudian dimix lagi, masih menggunakan kecepatan paling tinggi. Setelah dimix beberapa saat, masukin lagi sisa kuning telurnya. Kemudian lanjut dimix sampai menjadi adonan yang kental berjejak. Ini udah kental berjejak, tandanya yaitu saat adonan diangkat kayak gini, dia udah nggak jatuh. Saatnya terigu dan susu bubuknya dimasukin ke dalam adonan. Seperti biasa, aku pakai saringan kayak gini, supaya kotoran-kotoran atau terigu yang bergerindil akan tertinggal di dalam saringan. Akan aku mix lagi, kali ini menggunakan kecepatan paling rendah. Ingat ya, kalau bikin bolu saat terigu udah masuk, nggak boleh dimix terlalu lama atau menggunakan kecepatan tinggi. Nanti adonannya bisa turun dan bolunya bisa jadi bantet. Dah, dimix sebentar aja kayak gini, kemudian diratakan menggunakan spatula. Setelah adonan tercampur rata, masukkan margarin cairnya. Diaduk lagi sampai adonan sama margarinnya tercampur sempurna. Harus benar-benar tercampur rata ya, karena kalau margarinnya belum rata nyampurnya, nanti saat dipanggang bolunya bisa amblas. Setelah tercampur rata kayak gini, aku ambil beberapa sendok adonannya untuk dicampur dengan pasta coklat. Sedikit aja pasta coklatnya, kalau kebanyakan nanti bisa pahit. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Adonan warna coklat udah jadi, disisihkan dulu. Sekarang waktunya adonan putihnya dimasukin ke dalam loyang. Dimasukin setengahnya dulu. Diratakan, lalu ditimpa dengan adonan warna coklat. Adonan warna coklatnya disisain sedikit, nanti untuk membuat motif di bagian permukaan bolu. Ini untuk membuat motif di bagian samping-samping bolu. Caranya adonan warna coklat ditempel-tempelin ke dalam loyang kayak gini. Sekarang adonan putihnya dimasukin lagi semuanya. Yang terakhir, masukkan sisa adonan coklat. Ditaruh asal aja kayak gini, coret-coret. Aku biasa menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi untuk membuat motif pada permukaan bolu kayak gini. Caranya diputer-puter kayak gitu. Dah, jadikan motifnya. Adonannya hanya segini, nggak ada setengah loyang karena emang tadi loyangnya kegedean. Dan ini siap untuk dipanggang. Ovennya udah panas, sekarang adonan mau aku masukkan ke dalam oven. Ini akan aku panggang sekitar 40 menit. 35 menit pertama menggunakan api bawah. Baru nanti 5 menit terakhir menggunakan api atas bawah atau api atas. Tujuannya untuk mematangkan dan mempercantik warna permukaan bolunya. Setelah dipanggang sekitar 35-37 menit, sekarang waktunya dipindahkan ke api atas bawah. Dan supaya permukaan bolunya matang merata, sesekali loyangnya bisa diputar. Bolunya udah mateng, sekarang waktunya dikeluarin dari oven. Bolunya nggak terlalu penuh karena loyangnya memang kegedean ya. Sekarang bolunya akan aku keluarkan dari loyang.
Dan akan aku balik lagi menggunakan alas kertas roti kayak gini. Kemudian taruh piring di atasnya, dibalik. Ini dia bolu tanpa pengembang ala ibunya Saifah. Ini tuh meskipun tanpa pengembang udah lembut banget. Dan pastinya lebih aman dikonsumsi oleh anak-anak atau balita. Selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.